sahabat Komsos, salam jumpa kembali bersama dengan saya, Destriwati Limbong dalam acara talk show di channel Komsos Santo Yosep Pandan. Nah, teman-teman sekalian pasti sudah melihat video kita sebelumnya, bukan? Kita itu membahas tentang misa online. Nah, kali ini kita akan memasuki Pekan Suci, dan kita akan membicarakan tentang Pekan Suci bersama Pastor Paroki Santo Yosep Pandan. Siapa lagi kalau bukan Pastor Bartolomeus Sihite Projo. Shalom Pastor. Shalom Destri. Bagaimana nih kabarnya Pastor? Kabar baik meskipun dalam suasana COVID-19. Ya. Syukur kepada Tuhan kita masih sehat dan sampai sekarang sehat walafiat. Puji Tuhan. Amin. Langsung aja ya Romo. Boleh Des. Sebentar lagi kita akan memasuki Pekan Suci, dan dalam Pekan Suci itu dimulai dari Minggu Palma ya, Romo? Ya. Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, lalu pas Hari Raya Paskah. Nah, dalam Pekan Suci ini ada yang dinamakan dengan Minggu Palma. Mungkin banyak umat yang bertanya, Minggu Palma. Minggu Palma ini identik dengan daun palma. Bolehkah Romo jelasin itu kenapa daun palma yang dipakai pada saat Minggu Palma? Kenapa nggak daun kelapa gitu? Kan sama bentuknya. Baik Destri, terima kasih pertanyaan yang menarik. Setelah Minggu Prapaskah kelima, kita akan masuk dalam Pekan Suci yang diawali dengan Minggu Palma. Dan minggu besok ini adalah kita masuk dalam perayaan Minggu Palma. Apa itu Minggu Palma itu? Ini mungkin yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita kupas satu persatu sampai nanti Paskah kemenangan Tuhan itu. Minggu Palma ini menjadi perayaan iman untuk kita orang-orang Katolik, di mana kita mengenang kembali perjalanan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Di sana dia dielu-elukan sepanjang jalan itu oleh umat, oleh orang-orang Yahudi saat itu sambil memegang daun palma di tangan mereka. Daun palma ini bisa diartikan sebagai simbol kemenangan. Yesus yang akan memasuki kota Yerusalem untuk mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan itu seraya dielu-elukan oleh umat, oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mau dikatakan inilah simbol kemenangan, bahwa Yesus akan mengalahkan maut, akan mengalahkan dosa-dosa, bahwa dia akan sampai pada Paskah karena Allah Bapa di surga. Ini yang bisa disebut dengan apa itu Minggu Palma. Dan pada saat hari Minggu Palma ini, disinilah daun palma itu akan diberkati oleh pastor, dan daun palma ini dibagi-bagikan kepada umat yang ikut dalam perayaan itu sambil nanti bernyanyi Hosana Hosana untuk mengenang kembali Yesus yang masuk ke kota suci, kota Yerusalem itu. Nah, inilah yang bisa kita kupas apa arti Minggu Palma itu. Dan daun palma itu nanti sudah diberkati, itu nanti yang akan kita gunakan juga pada hari Rabu Abu untuk tahun 2021. Tahun berikutnya, dan itulah yang dioleskan itu di dahi kita pada saat Rabu Abu. Jadi dari situlah, dari daun palma itu. Barangkali untuk konteks kita Asia Indonesia kita katakan, atau paroki kita, ketika kita kesulitan untuk mendapatkan daun palma ini, bisa kita ganti dengan daun kelapa atau daun sejenisnya itu. Ini merupakan tradisi orang-orang Yahudi. Palma itu sendiri, daun palma itu sendiri adalah simbol kemenangan untuk mereka. Yesus menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa-dosa itu, dan sampai nanti ke Paskah kebangkitan itu. Jadi teman-teman, ternyata Minggu Palma ini dan daun palma itu simbolnya adalah simbol kemenangan. Iya, betul. Dan sekarang kita masuk Kamis Putih. Kamis Putih ini kenapa disebut dengan Kamis Putih dia? Apa yang melatar belakangi peristiwa apa yang ada dalam hari itu? Baik. Ketika kita sudah masuk dalam Minggu Suci, Pekan Suci, atau Minggu Sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang disebut dengan Tri Hari Suci atau Tri Hari Paskah, yang itu dimulai dari Kamis Putih.
Mengapa disebut Kamis Putih? Iya. Dan kita coba mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci, yakni setelah itu nanti malam Paskah atau Vigilia. Nah, mari kita mulai dengan Kamis Putih. Iya. Kamis Putih, mengapa disebut dengan putihnya ini? Karena warna liturgi yang ada saat itu adalah warna putih. Jadi disebut dia dengan Kamis Putih. Apa yang dirayakan pada saat Kamis Putih ini? Ada 3 penekanan penting dalam Kamis Putih ini. Yang pertama itu adalah liturgi sabda. Dalam liturgi sabda ini seperti biasa. Yang kedua itu ada yang disebut dengan, ini sebenarnya fakultatif, Iya. pembasuhan kaki murid-murid Yesus. Pembasuhan kaki murid-murid Yesus ini merupakan tradisi orang Yahudi. Sebenarnya ini dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Dan justru inilah martabat Yesus itu, bahwa dengan kerendahan hati Yesus itu, dia membasuh kaki murid-murid Yesus itu. Ini mau menyimbolkan kepada kita bahwa kita juga sebagai pengikut Kristus itu memang harus rendah hati. Harus berani turun dari tahta, dari kemahabesaran itu, harus berani turun, merendahkan diri. Ini yang tampak dalam pelayanan, membasuh kaki murid-muridnya sendiri, yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Tetapi justru Yesus yang besar, yang anak Allah itu, yang maha tinggi, maha kuasa, maha besar itu, dia turun merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, yakni membasuh kaki murid-murid sebagai simbol kerendahan hati Yesus dalam pelayanan. Ini yang mau diharapkan itu. Jadi dalam tradisi kita, sesudah liturgi sabda ini, sebelum perayaan Ekaristi, liturgi Ekaristi, ada pembasuhan kaki. Tapi ini fakultatif, boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Dan simbol ini adalah 12 murid. Iya. Simbol bahwa Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya sendiri. Poin ketiga dalam Kamis Putih ini adalah yakni pemindahan sakramen Maha Kudus dan tuguran. Jadi sesudah perayaan Ekaristi ini, segera sesudah itu, sesudah doa penutup itu, altar dibersihkan, lilin tidak ada lagi, bunga-bunga tidak ada lagi, dan sakramen Maha Kudus ini dipindahkan ke tempat yang sudah disiapkan. Iya. Nanti bersama umat nanti, pastornya mengarak sakramen itu dalam dalam sibori, hosti yang sudah diberkati itu, dan tabernakel itu akan dikosongkan dan lampu itu akan dipadamkan. Simbol bahwa Yesus akan masuk dalam kisah sengsara. Tidak ada lagi Yesus dalam tabernakel itu. Itu yang diarak ke tempat yang sudah disiapkan. Dan mulai saat itu, inilah yang disebut dengan tuguran. Berdoa, berjaga bersama Yesus yang akan mengalami sengsara. Jadi antara Kamis Putih ini erat kaitannya dengan Jumat Agung. Jadi dalam Kamis Putih itu tidak ada ritus penutup, tidak ada pengutusan, tidak ada berkat penutup. Karena itu akan disambung lagi nanti pada Jumat Agung. Jadi altar itu akan dikosongkan semua, tidak ada lagi lilin di sana, tidak ada lagi hiasan-hiasan pernik-pernik yang lain lagi, tidak ada, bunga-bunga juga tidak ada. Itu akan dibersihkan semua, dikosongkan semua, bahwa simbol bahwa Yesus akan masuk dalam kisah sengsara itu, yakni Jumat Agung. Kemudian Romo, setelah Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, mungkin umat sekalian juga melihat seperti yang sudah Romo katakan tadi, semua itu disingkirkan dan dikosongkan. Nampak altar itu sederhana sekali. Dan juga dan juga salib juga dibungkus dengan kain ungu seperti yang kita lihat di sini, di sisi kita. Apa sih maknanya dia dibungkus, kenapa harus kain ungu begitu, Romo? Baik. Seperti saya katakan tadi bahwa Kamis Putih itu erat kaitannya dengan Jumat Agung. Iya. Jadi sesudah mulai masuk dalam perayaan Jumat Agung, dari Jumat Agung itu di sana tidak ada perayaan Ekaristi. Oh, iya. Tidak ada perayaan Ekaristi di sana.
pada saat dalam kebiasaan kita itu adalah pukul 3, bahwa kita yakini Yesus wafat itu pada pukul 3 itu di Bukit Golgota. Nah, mulai perayaan itu ada 3 hal yang mau ditekankan dalam Jumat Agung ini. Ada kisah sengsara yang disebut dengan ibadat sabda. Yang kedua, penghormatan atau penciuman salib seperti yang sudah ada di sini. Iya. Dan pertama tadi, apa tadi pertama? Pertama tadi adalah kisah sengsara, baru yang kedua penciuman salib itu. Nah, mau kita katakan bahwa ada kesinambungan antara Kamis Putih dengan Jumat Agung. Kamis Putih tadi itu pada ritus penutup tidak ada ritus penutup, sengaja dibuat seperti itu untuk menyambung pada Jumat Agung. Dalam Jumat Agung itu, bahwa di sana Jumat Agung itu tidak dibuka dengan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, tidak. Langsung perarakan dari, kita katakanlah dari sakristi, imam dengan mesdinarnya, mereka berarak menuju altar. Dan di depan altar dengan memakai warna liturgi yang merah, mereka sejenak bisa berlutut, bisa tiarap, mau menghayati bahwa kita dalam keadaan mengikuti kisah sengsara Yesus itu. Kisah sengsara Yesus itu. Dan di sana mereka sungguh-sungguh menghayati secara penuh, bisa dalam bentuk lewat mereka tiarap, bisa berlutut dengan merendahkan diri di hadapan Yesus yang tersalib itu, karena Yesus mengalami sengsara pada Jumat Agung itu. Sesudah itu dimulai dengan 2 pembukaan tanpa mengajak umat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, langsung 2 pembuka, dan sudah itu ibadat sabda dibacakan di sana kisah sengsara. Yang menarik, Destri, pada pembacaan kisah sengsara ini selalu diambil dari Injil Yohanes. Ini terkadang yang belum sampai dikatekisikan kepada umat. Mereka lebih menghayati dengan memakai baju hitam. Mau mengartikan atau menyimpulkan turut berkabung. Jadi nanti coba lihat di mana-mana ada peristiwa-peristiwa yang lalu. Bahwa pada saat perayaan Jumat Agung itu serba hitam. Sebenarnya beginikah yang seharusnya? Kalau saya mengatakan dalam liturgi kita tidak diwajibkan serba hitam. Bukan itu yang menjadi simbol mengatakan turut berkabung. Tetapi lewat bacaan yang dibacakan dalam Jumat Agung itu diambil dari Injil Yohanes. Sebenarnya di sini adalah Injil Yohanes ini mengatakan Yesus ditinggikan, Yesus dinaikkan, Yesus ditinggikan. Itu mengatakan bahwa kematian itu bukan hanya berakhir pada itu saja. Kita akan sampai pada kebangkitan, kemenangan itu. Maka tidak pas sebenarnya kalau kita lebih pada emosional memakai baju hitam itu. Mau mengatakan ikut turut berkabung bersama Yesus yang mengalami sengsara. Yang mau ditekankan di situ adalah perkabungan itu adalah dari hati yang terdalam, dari tindakan tobat kita, tindakan komitmen kita untuk mengubah sikap kita agar Yesus tidak mati 2 kali lagi karena dosa-dosa kita. Itu yang mau kita katakan dalam perayaan Jumat Agung itu. Jadi sesudah kisah sengsara itu, maka salib yang sudah ditutup, dibungkus dengan kain ungu ini akan diarak nanti ada 3 kali dari belakang, atau kita katakan di depan sakristi. Sudah itu di tengah dan di depan altar nanti, sambil dibuka satu persatu sampai 3 kali dan ditunjukkan kepada umat begitu. Sesudah itu nanti ritus yang kedua ini yang disebut dengan ritus penghormatan atau penciuman salib. Maka diawali oleh pastor nanti mencium salib ini, dan begitu juga dengan umat secara bergantian menghormati, mencium salib pada saat Jumat Agung. Dan
Yang ketiga, dalam Jumat Agung ini adalah komuni. Jadi tidak kita katakan perayaan Ekaristi, tidak. Dalam Jumat Agung tidak ada perayaan Ekaristi, tapi komuni. Sesudah nanti ibadat penghormatan atau penciuman salib, baru masuk dalam ritus komuni. Hosti yang sudah dikonsekrir pada Kamis Putih itu pada malam itu nanti yang diambil dan itu nanti yang dibagi kepada umat. Jadi ada tiga poin yang kita rayakan pada saat Jumat Agung itu. Yang pertama itu adalah Itu sengsara kisah sengsara itu, liturgi sabda. Iya. Yang kedua penghormatan, atau penciuman salib, dan yang ketiga komuni. Itulah Jumat Agung itu, Destri. Mungkin teman-teman sekalian sudah paham kalau Jumat Agung itu kita memperingati ada 3 poin. Yang pertama itu kisah sengsara Yesus, yang kedua penciuman salib atau penghormatan kepada Yesus Kristus, dan yang ketiga adalah komuni. Dan Romo, setelah Jumat Agung besoknya kan kita merayakan Sabtu Suci. Dan ada yang unik nih, Romo. Biasanya Sabtu Suci ini identik dengan lilin Paskah begitu, yang dicelupkan ke air, atau gimana sih? Bisa Romo jelasin? Itu dia. Jadi yang saya katakan tadi, Tri Hari Suci atau Triduum Paskah itu satu kesatuan dia. Pada saat hari Sabtu, sebelum Vigili, sebelum malam Paskah, tidak ada juga perayaan-perayaan di sana. Jadi kita diajak untuk berdoa, menghayati bersama Yesus yang sudah wafat, yang sudah dimakamkan, seraya menanti kebangkitannya. Jadi tidak ada perayaan-perayaan di situ. Yang boleh dibuat itu adalah hanya penerimaan sakramen pengurapan. Jadi tidak ada perayaan-perayaan yang lain itu. Itu pada saat Sabtu Suci. Nah, pada malam Paskah, itu yang disebut dengan Vigili Paskah itu, ini menjadi perayaan momen besar untuk kita umat Katolik di seluruh dunia. Bukan Natal, tapi Paskah, karena kebangkitan Kristus yang kita imani, yang kita teladani dalam hidup kita. Nah, dalam perayaan malam Paskah ini, malam Vigili ini, mulai dari luar kita sudah berkumpul bersama. Biasanya itu tidak sore, tidak siang, tapi sudah gelap. Di sana nanti peristiwa cahaya, bukan peristiwa cahaya HP, bukan. Tetapi di sana kita akan menyalakan lilin. Dan di luar gereja ini dikatakan itu sudah mulai agak gelap. Sudah agak gelap, dia mau menyimbolkan bahwa cahaya lilin Paskah yang kita nyalakan itu menjadi simbol akan mencahayai, menerangi, maka kegelapan akan sirna. Kejahatan akan sirna. Keberdosaan itu akan sirna oleh cahaya. Sang cahaya itu siapa? Yesus sendiri. Yesus yang sudah bangkit. Maka di luar gereja kita mulai dengan api unggun, memberkati api unggun, dan dari sanalah diambil api itu untuk menyalakan lilin Paskah. Dan dari lilin Paskah yang besar yang dinyalakan ini, dari sinilah nanti diambil oleh masing-masing umat sambil berarak menuju ke dalam ke gereja. Tapi pada saat perayaan di luar ini, penyalaan lilin Paskah ini syarat makna simbol dalam gereja kita. Ada sesudah diberkati, sesudah didoakan api unggun itu dan diambil apinya, nanti seraya itu juga pastor akan mencelupkan yang disebut dengan 5 dupa itu. Itu simbol 5 luka Yesus. Oh iya ya. 5 luka Yesus yang ada di lambung, kedua tangan dan di kaki. Dan juga di situ ada simbol Alfa dan Omega. Artinya Yesus adalah awal dan akhir. Dan ditandai juga dengan apa namanya ini? Tahun 2020 akan diikuti dengan simbol 2020. Mau mengatakan bahwa Yesus yang kita imani, yang kita rayakan itu dalam Paskah itu adalah penguasa dari jagat raya, penguasa dari waktu, Alfa dan Omega, dia awal dan akhir. Dan sudah itu nanti akan berarak menuju ke depan
altar, dan 3 kali itu seraya pastor menunjukkan inilah cahaya dunia. Umat langsung menjawab syukur kepada Allah. Sampai 3 kali nanti sudah itu dilanjutkan dengan exultet. Madah pujian Paskah. Exultet dari bahasa Latin yang berarti sukacita, kegembiraan. Dan ini dinyanyikan pada saat permulaan dari perayaan itu. Berjalan seperti biasa, sesudah itu nanti liturgi sabda. Dan yang menarik, Destri, Iya. memang agak menjenuhkan ya pada saat malam Paskah ini. Ada 9 bacaan yang dibaca di sini. Oh iya. Oh iya, iya, iya. 9 bacaan yang dibaca di sini, 7 dari Perjanjian Lama, 2 dari Perjanjian Baru, 1 itu yang disebut dengan epistola dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Epistola artinya surat. Dan Surat. yang kedua lagi adalah Injil. Jadi 7 dari Perjanjian Lama dan 2 dari Perjanjian Baru. 9. Tapi barangkali mungkin ada yang menguranginya, ada yang memilihnya, tetapi tetap harus ganjil dia dibacakan. Itu syaratnya ya. 3 dari Perjanjian Lama ini yang wajib dibaca. Wajib dibaca. Yang pertama itu adalah kisah penciptaan Dari Perjanjian Lama. dari Perjanjian Lama. Yang kedua itu adalah bahwa Ishak dipersembahkan oleh Abraham. Perjanjian Lama juga. Perjanjian Lama. Oh. Dan yang ketiga, mereka menyeberangi Laut Merah. Dari yang ketiga ini wajib dibacakan, meskipun dipilih nanti beberapa dari Perjanjian Lama. Itu liturgi sabda. Sesudah liturgi sabda, kita masuk dalam liturgi baptis. Nah, inilah yang tadi Destri tanyakan, mengapa ada dicelupkan ini dan diangkat lagi pada saat liturgi baptis ini, bahwa umat kita katekumen yang sudah dipersiapkan pada selama masa Prapaskah secara khusus, dan memang mereka sudah disiapkan 1 tahun sebelumnya untuk menjadi anggota Katolik yang resmi. Dan pada saat malam Paskah inilah mereka dibaptis atau diterima resmi dalam gereja kita. Dan pada saat ini juga umat beriman membaharui janji baptis mereka. Dan pada saat ini juga air baptis atau air ini pada saat malam Paskah itu diberkati. Dan inilah nanti yang dipakai, dikasih, ditaruh lagi di mana? Di pintu-pintu gereja, air kudus, air suci itu. Itu dia. Dan yang setelah liturgi baptis ini, kita masuk dalam liturgi Ekaristi seperti biasa, liturgi Ekaristi dan ritus penutup. Jadi mau dikatakan dari pekan suci, Trihari Suci, dan sampai pada malam Paskah itu, mau kita katakan dari perjalanan Yesus menuju kota Yerusalem, masuk ke kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan itu. Lalu ada yang menarik nih, Romo. Mungkin umat sekalian juga pernah melakukan. Setelah mereka pulang dari gereja pada saat malam Paskah itu, mereka pasang lilin gitu di depan rumah mereka masing-masing. Bahkan di tempat pemakaman keluarga mereka juga. Apakah itu merupakan keharusan, Romo? Kalau ada yang membuat seperti itu, tidak menjadi keharusan. Tidak diharuskan kepada umat harus menyalakan lilin, tetapi bisa juga kita pahami, bisa juga kita mengerti. Artinya bahwa kita yang masih hidup ini masih mengimani bahwa Yesus adalah kebangkitan itu. Lewat kita nyalakan lilin itu supaya saudara-saudara kita yang sudah meninggal agar ikut juga mengalami kebangkitan seperti Yesus. Jadi berdoa di sana sambil menyalakan lilin dengan iman yang penuh, dengan pengharapan bahwa mereka akan bangkit juga bersama Yesus. Yesus, Allah Bapa di surga, akan membangkitkan mereka dengan keteguhan iman kita. Dan memang ada hubungannya bahwa kita yang masih hidup ini masih berhubungan, masih berelasi dengan mereka yang sudah meninggal. Bahwa dua-dua kita sangat sungguh mereka harapkan. Secara saudara-saudara kita yang masih ada dalam api penyucian, justru dua-dua kita dan dua-dua orang kudus yang sudah berjaya, yang sudah di surga, ikut mendoakan mereka dan mendoakan kita.
Jadi ada kesinambungan itu yang disebut dengan 3 gereja itu, yang masih berjarah, yang masih dalam api penyucian, dan yang sudah berjaya di surga, yang masih ada di dunia ini. Dan Romo, terima kasih penjelasannya. Dan besoknya kan kita merayakan Hari Raya Paskah. Nah, Ya, ini betul. yang sangat dinanti-nantikan. Mungkin umat juga ada yang ikut-ikutan doang kan, nggak paham maknanya apa sih yang melatar belakangi Hari Raya Paskah ini, Romo. Seperti yang sudah kita katakan tadi, bahwa perayaan Paskah ini menjadi perayaan besar untuk kita seluruh umat Katolik yang ada di dunia ini, bukan Natal. Karena kebangkitan Yesus yang sengsara, yang wafat, yang bangkit, dan iman yang paling besar itu adalah iman kita akan kebangkitan Yesus itu. Karena Yesus bangkit, demikian juga kita mengimaninya bahwa kita suatu saat juga akan mati, tetapi tidak mati begitu saja, tapi akan dibangkitkan bersama Yesus yang sudah bangkit itu. Dan dalam momen ini, perayaan ini, kita merayakan ini, mengenang kembali ini, kisah sengsara, kisah wafat, dan kisah kebangkitan ini, agar dengan keteguhan iman kita, kita pun dalam kehidupan kita tidak menjadi menjadi linglung, atau menjadi hilang pengharapan, atau menjadi putus asa karena kematian. Tidak. Kita dari kematian ini, yang kita imani bahwa Yesus yang mati itu bangkit, dan Dia yang sudah bangkit itu akan bersama kita juga, membangkitkan kita juga pada hari kedua, dan mengalami sukacita kebahagiaan. Nah, pada saat Paskah ini sering disimbolkan dengan membagi-bagi Telur Paskah. Telur Paskah. Iya. Ini barangkali yang dinanti-nantikan oleh anak-anak, bahwa mereka akan mencari telur Paskah itu sebagai kita katakan sukacita, tapi ada juga simbol makna yang paling dalam dari telur Paskah ini. Boleh kita katakan begini, telur ini merupakan benih atau cikal bakal kehidupan. Boleh kita katakan kehidupan baru. Dari sini akan muncul suatu yang baru, makhluk hidup yang baru dari telur Paskah ini. Ini simbolkan bahwa Yesus yang sudah bangkit mendatangkan, membawa, melahirkan kehidupan baru atas kebangkitannya. Maka ini yang disebut dengan telur Paskah ini ada hubungannya, atau secara simbolik ini mau dikatakan Yesus yang bangkit itu mendatangkan, membawa, melahirkan kehidupan baru. Sama seperti telur, cikal bakal, ada makhluk hidup yang baru dari telur ini. Jadi harus sampai ke sana. Yesus yang mati itu, yang sengsara, wafat, dan bangkit itu melahirkan, membawa kehidupan baru. Nah, Romo, dari penjelasan yang Romo sudah sampaikan tadi, mungkin umat juga sudah memahami. Satu lagi nih, pasti umat bertanya-tanya, dalam situasi ini, mungkinkah kami mengikuti Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, hingga Hari Raya Paskah? Boleh Romo jelaskan apakah nanti di paroki kita, apa yang dilakukan? Karena dalam situasi ini kita dilarang keluar, stay at home, gitu Romo. Itulah Destri, sebenarnya dalam situasi ini saya juga dari hati terdalam merasa sedih. Mengapa sedih? Karena justru situasi perayaan momen yang besar yang menyelamatkan seperti ini, kita harus bersama-sama dengan umat dalam perayaan ini merayakan, menghidupkan kembali, mengimani kembali bahwa Yesus yang sengsara, yang wafat, yang bangkit itu kita rayakan dalam momen perayaan besar ini. Tapi justru karena situasi yang ada saat ini yang membuat saya bagaimanalah untuk merayakan bersama umat. Tetapi bahwa wabah COVID-19 ini sungguh-sungguh mencekam, membuat kita menjadi was-was, atau kita katakan takutlah. Maka ada himbauan dari Bapak Uskup. Himbauan dari Bapak Uskup yang sudah kita jelaskan pada talkshow sebelumnya, bagaimanakah umat ikut terlibat dalam perayaan dalam situasi seperti ini. Dalam talkshow yang kita sebelumnya itu sudah kita jelaskan bahwa perayaan tetap ada. Perayaan mulai dari Minggu Palma
Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah itu tetap ada. Tetapi tidak lagi bersama-sama dengan umat karena situasi COVID ini. Dari kerinduan hati saya terdalam, sebagai pastor paroki mengharapkan bahwa seharusnya kita harus merayakan bersama dengan umat. Tapi karena situasi ini, maka kita tetap diajak, meskipun kita merayakan dari rumah lewat online itu. Nah, semoga ini sangat membantu kita untuk menghayati kembali momen besar ini, perayaan Paskah ini. Dan yang tidak lupa, kita sama-sama berdoa. Semoga ini cepat sirna, cepat berlalu. Saya yakin juga bahwa Tuhan akan selalu ada bersama kita. Meskipun dengan situasi yang seperti ini, justru dari pengalaman saya, semakin banyak umat yang rindu. Pastor, kapan kami bisa ikut? Iya. Mau nangis saya sebenarnya. Bolehkah kami ikut perayaan itu, Pastor? Karena situasi yang seperti ini. Tapi bagaimana mau kita katakan? Bahwa memang benar bahwa kita harus beriman kepada Kristus, menggunakan akal budi kita dengan bijaksana. Tapi meskipun secara lewat online, bahwa kita berharap tidak mengurangi kebersamaan umat dalam perayaan ini. Tidak mengurangi atau mengecilkan iman umat meskipun lewat online. Situasi ini pasti tidak ada yang menginginkan. Situasi ini pasti akan membuat kita semua merasa terenyah. Tapi menjadi pesan kita harus tetap berharap, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Meskipun bahwa lewat situasi ini, kita tetap teguh kepada Tuhan, beriman kepadanya. Secara khusus dalam momen perayaan besar yang akan kita rayakan. Semoga situasi ini cepat berlalu dan Tuhan senantiasa atas dua-dua kita melenyapkan. Dan situasi ini cepat berlalu agar kita pun berjalan seperti biasa, beribadat seperti biasa, dan iman kita semakin tumbuh dan berkembang akan Yesus itu. Begitu, Destri. Dan mengenai misa online ini, Romo, kan ada Minggu Palma sampai hari Paskah. Apakah ada rencana dari kita di paroki, mungkin udah kesepakatan di DPPI, mau membagikan daun palma begitu ke rumah umat, atau umat sendiri yang menyediakan daun palmanya di rumah? Baik, Destri. Akan kita berkati nanti sebanyak mungkin daun palma seperti perayaan tahun lalu, dan ini akan kita gunakan juga nanti untuk Rabu Abu tahun berikutnya. Jadi daun palma akan kita berkati meskipun nanti tidak bersama-sama dengan umat, tidak dibagi-bagi kepada umat yang hadir karena tidak ada juga umat yang hadir. Tapi ini akan sangat berguna, bermanfaat, nanti akan kita gunakan juga pada saat Rabu Abu. Barangkali kalau umat yang rindu, kami juga mengharapkan daun palma itu bisa kita pikirkan kembali, nanti akan kita bagi. Supaya ada nanti mereka bawa ke rumah masing-masing. Entah bagaimana caranya nanti, bisa kita pikirkan kembali nanti untuk berikutnya. Tapi yang jelas bahwa daun palma itu akan kita berkati banyak nanti. Baik, Romo. Satu lagi nih, Romo. Mungkin Romo ada pesan atau motivasi buat umat kita dalam memasuki pekan suci juga dalam situasi ini. Umat beriman terkasih, secara khusus umat paroki Santo Yosef Pandan, sebentar lagi kita akan masuk dalam pekan suci, mau merayakan, mengalami bersama Yesus yang sengsara, yang wafat, dan yang bangkit. Melihat situasi yang ada saat ini, wabah COVID-19, tentu ada kerinduan kita untuk merayakan secara bersama-sama, secara khusus dalam pekan suci ini, Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah. Tetapi meskipun seperti itu kerinduan itu, semoga ini semakin menumbuh kembangkan kerinduan yang dalam, iman yang semakin mendalam akan Yesus yang kita imani itu. Meskipun tidak bisa hadir secara bersama-sama dalam perayaan itu, barangkali lewat misa online atau lewat ibadat bersama dengan anggota keluarga di rumah, mari kita tetap menghayati iman kekatolikan kita, misteri iman kita. Semoga lewat perayaan, lewat situasi seperti ini, kita juga tetap teguh dan beriman kepadanya.
Mari kita saling mendoakan. Mendoakan saudara-saudari kita yang terkena, yang ikut terlibat secara khusus para dokter yang menangani saudara-saudara kita yang terkena COVID ini. Semoga juga mereka diberkati oleh Tuhan, diteguhkan iman mereka, dikuatkan mereka secara khusus yang langsung bersentuhan dengan pasien COVID ini. Dan secara khusus kita mohon doa dan perlindungan dari Bunda Maria agar situasi ini juga kita dilindungi, didoakan supaya COVID-19 ini cepat berlalu dari tengah-tengah dunia dan dari tengah-tengah kita. Semoga ini semua lewat katekesis singkat ini, Pekan Suci Minggu Palma ini, dan Trihari Suci ini semakin meneguhkan, menguatkan iman kita, menguatkan dan mengembangkan iman kita akan Yesus yang sengsara, yang wafat, dan yang bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya Romo. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan umat tadi juga sudah terjawab dari jawaban dari Romo. Dan sahabat-sahabat Komsos, terima kasih telah menyaksikan talkshow kami. Jangan lupa untuk terus menyaksikan talkshow di channel Komsos Santo Yosef Pandan. Selamat memasuki masa Pekan Suci, tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap mencegah yang namanya COVID-19. Saya Destriwati Limbong bersama dengan Pastor Bartolomeus Site mengundurkan diri. Terima kasih. Shalom. Salam. Salam Komsos.